Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rahmansyah, NPM 20510200043 dari kelas A Prodi Perbankan Syariah semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminah El Hashim. Jadi, jurnal yang saya review kali ini adalah sebuah jurnal dari Kajian Al-Quran dan Tafsir volume 6 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Korelasi Hasil Belajar Ilmu Tajwid dengan Tingkat Kemampuan Membaca Al-Quran Mahasiswa Prodi IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Penyusun jurnal ini adalah Syar Nikmah, Firdaus, dan Amir Hamzah. Untuk metode jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menekankan pada aspek korelasional, yang mana artinya adalah penelitian ini yaitu melihat korelasi hasil belajar ilmu tajwid dengan tingkat kemampuan membaca Al-Quran. Baiklah, masuk pada pembahasan materi yang pertama, ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal, mahrajul huruf, safiatul huruf, waqaf, dan ibtida, serta segala hal yang terkait dengannya. Ulama membagi menjadi 3 bagian hukum mengamalkan ilmu tajwid. Yang pertama, hukumnya wajib. Itu artinya bahwa orang yang membaca Al-Quran wajib mengamalkan ilmu tajwid dan meninggalkannya adalah sebuah dosa. Kedua, hukumnya tidak wajib. Artinya bahwa tidak menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengamalkan semua hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Yang terakhir, hukumnya antara 2 pendapat di atas, yakni antara wajib serta tidak wajib. Selanjutnya ada indikator mampu membaca Al-Quran. Yang pertama, menguasai makhrijul huruf. Menurut pandangan masyhur, makhrijul huruf dari huruf hijaiyah terdiri pada 5 tempat, yakni ada al-jauf atau rongga mulut, al-halq atau tenggorokan, al-lisan atau lidah, as-safatain atau 2 bibir, dan al-hasyum atau janur hidung. Lalu selanjutnya ada menguasai sifat-sifat huruf. Di antaranya ada hams, jar, syiddah, rahwah, baniyah, isti'la, istighfal, irba, infitah, izlaq, qalqalah, takrir, gunah, serta yang lainnya. Selanjutnya menguasai hukum nun sukun dan tanwin. Nun mati adalah nun yang tidak berharakat, yang lafaz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah, baik ia dalam keadaan wasal maupun waqaf. Sementara tanwin adalah bunyi nun mati yang tidak tertulis. Keberadaannya hanya ketika dibaca wasal. Contohnya ada idhar, idhom bilahunah, idhom bihunah, iklaf, dan ikfa. Selanjutnya menguasai hukum mim sukun. Di antara lain, yang pertama ada ikfa safawi, dibaca dengung ketika bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, idham mimi atau idham mislain, yakni dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan dengung ketika bertemu dengan huruf mim. Yang terakhir ada izhar safawi, yaitu dibaca dengan jelas ketika bertemu selain huruf ba dan mim. Materi selanjutnya ada menguasai hukum idgham. Idgham sendiri dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yaitu apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj dan sifat. Yang kedua ada idgham mutajanisain, yaitu apabila huruf pertama dan kedua sama di dalam makhraj tetapi berbeda sifat. Sementara yang terakhir ada idgham mutaqaribain, yaitu apabila huruf pertama dan kedua berdekatan dengan makhraj dan sifatnya. Materi selanjutnya ada menguasai mat. Secara garis besar, hukum mat dibagi atas mat
tobi'i atau mat asli, serta mat far'i atau mat cabang. Mat far'i dibagi lagi menjadi ke dalam 8 jenis. Yang pertama ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi mutsaqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi mutsaqal, mat lin, serta mat arid lisukun. Lanjut, materi menguasai tafhim dan tarkik. Tafhim adalah sifat ketebalan atau huruf di mana ketika diucapkan posisi rongga mulut itu penuh dengan gema suara. Sedangkan tarkik adalah kebalikan darinya, yaitu sifat yang tipis di mana ketika diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suara. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil dari penelitian. Mata kuliah ilmu tajwid ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa IAT IAIM Sinjai. Idealnya, paham terhadap ilmu tajwid berbanding lurus dengan kemampuan membaca Al-Quran. Demikianlah bahwa dalam penelitian ini, peneliti menampilkan data berupa variabel X, yakni pemahaman ilmu tajwid, serta variabel Y, yaitu kemampuan membaca Al-Quran untuk menganalisa korelasi keduanya. Dan hasilnya dari variabel X ini adalah akumulasi nilai dari tes tertulis meliputi makhrijul huruf, sifat-sifat huruf, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, idgham, hukum mat, waqaf dan ibtida, huruf yang dibaca secara tafhim dan tarqiq, dan bacaan khorib dalam Al-Quran. Adapun hasil yang didapatkan dari variabel Y adalah akumulasi dari kelancaran membaca Al-Quran, tajwid, dan fashahah. Dan hasilnya bahwa terdapat korelasi yang cukup antara pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian ini, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, hasil belajar atau pemahaman ilmu tajwid mahasiswa IAT IAIM Sinjai masuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 84,8. Dan yang kedua, nilai kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa IAT IAIM Sinjai dalam kategori baik ditunjukkan dengan nilai rata-rata 83. Dan yang ketiga, korelasi antara hasil belajar atau pemahaman ilmu tajwid dengan kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa IAT IAIM Sinjai pada tingkat sedang atau cukup. Kelebihan jurnal ini menurut saya yaitu data yang diberikan dan dicantumkan oleh penulis menurut saya sudah jelas, baik berupa keterangan-keterangan, contoh-contohnya. Hanya saja yang menjadi kekurangan menurut saya yaitu pada bagian hasil penelitian, yang mana bahasa yang digunakan itu susah untuk dimengerti. Demikianlah review jurnal dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.